pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya, Nabila, yang akan memberikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Tahun 1900-an merupakan masa penjajahan yang dialami oleh seluruh bangsa Indonesia. Para kolonial menjarah kekayaan Indonesia mulai dari rempah-rempah, minyak, emas, memperbudak bangsa, dan juga masa keresidenan awal Jambi. Pada masa ini juga kota Jambi sudah menjadi pusat pemerintahan kolonial dan ibu kota residen Jambi oleh Belanda. Pada tahun 1920-an Jambi sedang berada pada masa kejayaan karena produksi karet yang berlimpah dengan harga tinggi sehingga menyebabkan peningkatan dalam segala hal termasuk pada masyarakatnya. Juga pada masa ini modernitas telah muncul dengan adanya Belanda datang ke kota Jambi dan mempengaruhi dari semua aspeknya, namun uniknya dalam segi berpakaian di tanah pilih tetap menjunjung tinggi kesopanan dan tetap mempertahankan tradisi bersarungnya. Makin derasnya arus perempuan berkulit putih atau perempuan dari bangsa Eropa pada permulaan awal abad ke-20 mempertajam perbedaan antara Eropa dan pribumi terutama dalam segi berbusana. Penyatuan budaya Tionghoa dan Arab terukir dari arsitektur rumah, penamaan kampung, hingga bahasa sehari-hari. Dari percampuran kedua budaya itu, lahir tradisi bernama tudung lingkup atau kain duo. Sebagian masyarakat ada yang menyebutnya bakarobong. Tudung lingkup merupakan tradisi perempuan seberang kota Jambi. Tudung lingkup merupakan kain yang menutupi kepala hingga wajah. Secara etimologis, tudung lingkup berarti kain yang menutupi kepala dan wajah seorang wanita, bahkan ada orang-orang yang menafsirkannya sebagai kerudung ataupun cadar. Meskipun saat ini jarang ditemui di Jambi seorang wanita memakai tudung lingkup untuk keluar rumah atau bepergian, tapi tradisi ini pernah ada dan dipraktekkan oleh nenek moyang kita orang Jambi. Pada wanita hulu Batanghari, mereka menggunakan kain atau selendang lebar, yang biasa disebut sebagai tradisi bekain duo. Kain atau selendang lebar dikenakan menutup kepalanya. Sementara itu, pada wanita hilir Batanghari terutama wanita seberang kota Jambi, kain atau selendang lebar tersebut digunakan untuk menutup seluruh kepala dan wajah, cadar. Mereka memakai tudung seperti ini karena di kota Jambi merupakan daerah yang sangat kental akan keislamannya, maka perempuan sangat dijaga auratnya. Tradisi tudung lingkup sudah ada di Kampung Tengah, Pelayangan, kota Jambi sejak ratusan tahun lalu. Sebelum tahun 1960-an, anak-anak perempuan yang telah balik atau mengalami menstruasi dilarang keras untuk keluar rumah. Namun untuk urusan penting, anak-anak perempuan yang sudah balik dan belum menikah diperbolehkan untuk keluar rumah, asal menggunakan kain duo atau tudung lingkup. Apabila anak perempuan mau pergi ke tempat pesta pernikahan, maka harus keluar malam dan menggunakan kain duo sebagai penutup wajah. Tradisi ini mengharuskan perempuan keluar rumah mengenakan kain untuk menutup kepala dan wajah, hingga memperlihatkan mata saja. Tudung lingkup dahulunya digunakan oleh perempuan setempat saat keluar rumah, pergi ke Sungai Batanghari ataupun ke acara hajatan lainnya. Dahulu, penggunaan yang benar dari tudung lingkup secara tidak langsung menyiratkan umur dan status perkawinan seorang wanita. Tudung lingkup digunakan oleh ibu-ibu dan para gadis yang ada di desa agar tidak mengundang niatan buruk dari siapapun yang melihatnya. Kebiasaan ini dimanfaatkan anak gadis Jambi untuk keluar rumah tanpa dikenali oleh siapapun, namun seringkali orang lain dapat mengenali sosok di balik cadar tersebut dari kain yang dipergunakannya. Di setiap kesempatan berkumpul yang melibatkan muda-mudi, seringkali para gadis bertukar kain sarung untuk mengelabui atau sekedar mempermainkan para pemuda.
yang mencoba mendekatinya. Pemakaian tudung lingkup ini menggunakan kain sarung sebagai tudung dan bawahannya dan memakai baju kurung pendek atau kebaya pendek sebagai pakaiannya. Hingga kini, reket gambar untuk wanita seberang kota Jambi nyaris tak ditemui di Museum Belanda. Kendati demikian, saat pergelaran festival budaya lokal di kota Jambi pada akhir tahun 2019 lalu, tudung lingkup kembali dikenalkan melalui festival yang bertajuk Gerak Jalan Tudung Lingkup Behelet-Helet Bekerobong. Baik di sini Saudara Teguh akan menambahkan informasi mengenai kegiatan festival tudung lingkup yang pernah dilaksanakan di kota Jambi. Terima kasih Saudari Nabila. Baiklah pemirsa, dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan tradisi tudung lingkup, pada tanggal 28 Agustus 2022 pemerintah daerah Provinsi Jambi yang didukung oleh Kemendikbudristek menyelenggarakan Festival Tudung Lingkup. Festival ini bertujuan untuk mengembalikan ingatan kolektif di masa lalu dan untuk memperkenalkan tradisi kepada kaum muda. Rumah-rumah tua berdinding papan dan bertiang kayu bulian berderet padat di pinggir Sungai Batanghari. Di antara rumah-rumah tua yang berusia ratusan tahun ini, kira-kira lebih dari 1.000 ibu-ibu menyusuri jalan setapak dari Kampung Tengah, Pelayangan Kota Jambi, menuju tepian Sungai Batanghari. Jaraknya hanya selembaran batu dari Monumen Gentala. Arasi. Jejak toleransi tumbuh kuat di tanah berjuluk Kota Santri. Festival Tudung Lingkup ini diikuti oleh 1.000 ibu-ibu dari seluruh kecamatan yang ada di seberang kota Jambi, yaitu Kecamatan Tanjung Pasir. Kegiatan yang dilakukan warga Tanjung Pasir itu pun merupakan bagian dari mewujudkan program pemerintah. Diketahui, rangkaian agenda ini diisi menyusuri sungai Batanghari sepanjang 800 km. Penyusuran tersebut diikuti oleh tim mahasiswa, arkeolog, komunitas, influencer, sejarawan dan budayawan. Festival ini harus dilestarikan karena mengandung nilai yang sangat tinggi akan warisan budaya yang ada di Jambi. Selain itu juga menampilkan berbagai tradisi yang sangat unik dan minim diketahui oleh halayak. Melalui pagelaran festival budaya lokal di seberang kota Jambi tersebut, setidaknya dapat menyadarkan kita akan arti penting mempertahankan kebudayaan lokal Nusantara yang begitu kaya. Dari khazanah lokal tersebut kita juga bisa belajar tentang kearifan budaya lokal, sebagaimana budaya tudung lingkup itu. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mewakilkan seluruh kerabat yang bertugas, saya Nabila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.